Benarkah pacar artis inisial S 200 juta yang mengaku CEO padahal cowok Mokondo? Mengejutkan, nasib Sarwenda dan Gio diprediksi jadi seperti ini usai ramai dengan Ruben Onsu. Nah, kita akan bedah satu fenomena yang sedang viral ya, yaitu artis inisial S ya, yang viral karena 200 jutanya. Tapi ada yang menarik ya dari sisi lain, yaitu pacarnya bernama inisial GAC ya, GAC. Pria ini ngaku CEO, tapi apakah ini benar atau cuma topeng ya supaya terlihat layak di samping bintang? Nah, saya akan coba gabungkan dan analisa ya dari mereka berdua. Kalau dari tanggal lahirnya dan CEO-nya, memang ini menarik ya, karena inisial S ini adalah ular berpisah raga yang tidak kenal kalah, karena dia lahir tanggal 29. Ini bulannya bulan kelahiran atau kemerdekaan Indonesia ya. Nih sama. Nah, CEO-nya ini adalah ular ya. Jadi dia memang simbol kecerdasan, intuisi tajam, dan daya tarik mematikan. Ini kalau saya analisa lebih detail, ini life path-nya nih satu ya. Dan life path satu ini memang memiliki pengaruh, memiliki leadership, dan bisa mempengaruhi orang lain, khususnya netizen. Saya analisa, mereka berdua ini sama-sama berkemauan kuat ya. Tapi bedanya, S ini sudah punya tahta, sedangkan si cowok ini masih mencari haknya. Nah, ini yang bikin saya curiga ya. Makanya saya penasaran dan saya ingin menganalisa lebih dalam tentang cowok ini. Apakah benar dia Mokondo? Ketika saya analisa, jawabannya iya. Dalam ilmu Newtonian serat diri, ada 3 tanda kuat bahwa dia itu mengandalkan S sebagai sumber kehidupan. Yang pertama, saya cek angka 8-nya lemah. Angka 8 adalah angka kekayaan mandiri. Nah, G ini usia 33 tahun saat ini itu nggak punya satupun elemen 8 yang kuat dalam pola hidupnya. Sebaliknya, dia ini punya banyak angka 1, angka ketergantungan dan pencarian. Nah, yang kedua, sio ayam jantan tanpa kepemimpinan. Ayam jantan yang tidak punya wilayah jelas itu akan mencari makan di kandang betina. Tanpa usaha nyata ya, dia cuma menjadi penumpang dalam perahu orang lain. Yang ketiga, G ini Neptunnya 11 ya. Ini disebut dengan pengembara. Ini adalah kombinasi yang selalu mencari perlindungan. Nah, ini sering disebut dengan tukang numpang ya. Pandai berbicara, tapi jarang membuktikan. Sekali lagi, apakah dia CEO? Saya sebut, dan saya bisa berani jawab, dia bukan CEO. Karena kalau dari auranya, ini aura silvernya tidak terlalu kuat ya. Bahkan ini abu-abunya lebih dominan ya. Ini menandakan bahwa G ini memiliki ya, psikosomatik ya. Jadi sering cemas berlebih, terus tidak mau tersaingi, tidak bisa disentil ya. Dia orangnya langsung reaktif. Nah, dia ini sekarang lagi nunjukin ya bahwa apa yang menjadi persepsi publik itu tentang diri dia salah. Nah, dia makanya selalu membantah, terus selalu klarifikasi. Nah, uniknya itu tanpa bukti. Kalau S ini tetap bertahan tanpa melihat tanda-tanda, ini dalam 2-3 tahun ke depan, dia ini akan kehilangan energi aura. Bahkan lebih dari yang sudah hilang saat perceraiannya dengan artis RO. Dia memang tidak akan kehilangan harta ya, semuanya. Tapi dia akan kehilangan ketajaman mental dan kewibawaan, juga citra. Nah, ini berefek ke anak-anaknya. Anak-anaknya akan merasakan dampaknya. Dan saya cek, justru anaknya ini akan kena terdampak lebih dulu. Makanya ini perlu diwaspadai, dan orang terdekat dari artis S memang harus memperingatkan. Kalau di depan layar mereka mungkin berdua terlihat indah ya, tapi di belakang layar saya cek nih
aura abu-abu dan coklatnya itu sangat dominan. Hari ini satu suro ya, kita bicara soal salah satu jejak digital paling viral di jagat FYP saat ini. Ini kalau ditilik dari dunia kasat mata, ini cuma soal mantan suami yang masih bayar tagihan atau mantan istri yang dianggap sombong karena merasa tidak butuh duit senilai 200 juta. Dan dia bilang dia mampu untuk menghasilkan duit 200 juta ini sendiri. Tapi kita bukan cuma baca status WhatsApp atau apa yang viral di medsos ya. Tapi kita akan bahas dari perspektif yang berbeda, yaitu menggunakan ilmu Niteni Seratiri. Oke, kita mulai ya. Artis S ini lahirnya 29 Agustus titik-titik ya. Ini Neptunnya 3, simbol Tribuana, perempuan yang memegang 3 dunia. Sedangkan mantan suaminya, RO, ini lahirnya 15 Agustus. Neptunnya 13. Ini adalah Catur Sanjaya, lambang seorang suami yang ragu antara menguasai rumah atau dikuasai oleh egonya sendiri. Angka 3 dan 4 dalam Sabta Dharma itu nggak pernah hidup rukun. Mereka seperti Kresna dan Sengguni. Satu tahu jalan pulang, satu sibuk untuk berhitung. Nah, dalam serat Kakayon itu dikatakan, angka 3 utusan Dewi, angka 4 itu titipan raja. Mereka bisa rujuk kalau sama-sama tunduk pada takdir. Tapi takdir nggak pernah kalah dulu ya. Dia selalu kasih pilihan. Nah, ini yang akan kita bedah. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Ini ada hal yang menarik ya. Ini kemungkinan besar artis S ini akan mengalami depresi ya. Dan saat ini dia mengalami anxiety disorder. Ini ada cemas berlebih ya. Dan ini bisa berakibat ke sulit tidur ya. Jadi insomnia. Bahkan lebih parah, ini bisa menimbulkan OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini banyak denialnya, dan ini ada kaitan dengan citra diri. Nah, ini yang bikin dia itu sangat terpuruk ya, sehingga dia hilang semangat, hilang konsentrasi, dan ya tidak menjadi dirinya sendiri. Nah, sekarang saya analisa dari mantan suaminya, artis R. Saya ngelihat, ini dia punya kelemahan ya, dia nggak bisa hidup tanpa pengakuan. Nah, ini yang bikin dia pun overthinking. Kalau ngelihat dari auranya, artis R ini auranya ada aura coklat ya, makanya dia menghentikan nafkah beberapa bulan ya, karena dia ngerasa kapok ya, karena setiap dia bertanya rincian pengeluaran itu justru dituduh emosional. Padahal dalam Primbon Jawa kuno, pemberi nafkah berhak bertanya. Ini adalah adat dasar dalam perceraian Jawa. Ada kode etik yang harus dijaga. Nah, tapi artis S ini dengan Neptu api nggak bisa menjawab dingin. Akhirnya muncullah kondisi yang sangat aneh ya. Dua orang ini sebenarnya saling ingin dekat ya dengan anak. Justru menjauhkan diri demi prinsip yang tidak terdengar oleh anak-anak. Dan dalam serat Centini, ini disebut dengan apesing bebrayan. Sialnya sebuah ikatan keluarga yang retak tanpa kekerasan fisik, tapi menyisakan luka tembus ke alam goib. Nah, pertanyaannya, siapa yang menang dalam konflik ini? Ya, nggak ada. Setiap uang yang dikirim oleh mantan suaminya ini akan dicatat sebagai energi mumpung aku masih mampu. Setiap penolakan dari artis S ini akan dicatat oleh jiwa sebagai sakit yang tak boleh sembuh sebelum dia benar-benar meminta maaf. Nah, untuk kalian ketahui ya sebagai netizen ini sebagai alat ya, dalang sebenarnya adalah takdir yang memaksa keduanya untuk terus merekam, terus dihakimi, dan terus diingatkan bahwa mereka masih terikat satu sama lain melalui anak yang tidak berdosa. Nah, kenapa ini bisa viral? Karena publik merindukan cerita yang jujur. Publik tidak butuh akting bahagia pasca cerai. Mereka ini haus pada aroma perang batin yang nyata. Dan R serta S ini ngasih sesuatu yang sempurna untuk netizen. Sehingga netizen menjadi semakin penasaran. Nah, termasuk kalian.
Pertanyaannya, benarkah artis S ini kena karma dan kena depresi? Jawabannya iya.